guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Darah datang dalam kegelapan, jiwa datang dalam daging, dunia pertama kali terbagi, manusia lahir pada awalnya, tubuh adalah darah, dan itu nyata. Tuhan adalah jiwa, ilusi dan ilusi. Ubah kekosongan menjadi kenyataan, dan ubah kenyataan menjadi kekosongan. Di Daksuepusu, yang pertama adalah kitab suci yang menjelaskan misteri darah dan daging manusia. Pikiran manusia adalah hal ilusi yang disebut jiwa. Tubuh manusia adalah hal yang nyata, yang disebut darah. Yang disebut jiwa adalah jiwa, jiwa adalah kekosongan, jiwa adalah kenyataan. Hanya ketika keduanya digabungkan, ada kehidupan, dan jika salah satunya hilang, maka akan langsung mati. Dunia kelahiran biksu adalah kekuatan spiritual dalam jiwa, yang mengumpulkan vitalitas dunia dan memadatkannya dengan berbagai kekuatan supernatural sebagai fondasinya. Unsur-unsur dunia kelahiran dan bumi, semua jenis kekuatan magis, adalah kerangka, dan vitalitas dunia adalah daging dan darah. Namun, masih ada kekurangan dalam dunia jin dan, lagi pula akhirnya harus diintegrasikan ke dalam tubuh kultivator untuk benar-benar mencapai tubuh yang abadi. Dunia kelahiran Fang Han saat ini telah menumbuhkan pemahaman yang tidak diketahui tentang integrasi tiga alam Buddha, setan, dan dewa. Itu menggabungkan kekuatan alam iblis kuno, tanah suci kebahagiaan, dan kerajaan para dewa, dan dapat dikatakan bahwa tidak ada kekurangan. Dunia kelahirannya sudah berada di alam keabadian. Tubuh itu juga setengah dari tubuh yang abadi. Satu-satunya hal adalah kepala belum disempurnakan. Kepalanya sangat kuat. Namun, sekarang berlatih teknik jiwa darah besar, Fang Han merasa kepalanya memiliki kecenderungan untuk meleleh. Awalnya, teknik pedang darah besar sangat sulit untuk dipraktikkan, tetapi Fang Han menelan banyak daging dan darah yang kacau, tubuhnya tirani, dan darahnya kuat. Itu bukan tugas yang sulit untuk berlatih teknik pedang darah besar setelah menggunakan teknik fatalistik kecilnya. Jiwa berdarah kental, bayangan darah menjelma, 99 tertinggi, Raja Dewa Kaisar Darah, selalu berubah, kelahiran kembali dari darah yang menetes, tubuh abadi. Takdir abadi, aku menggunakan kekuatanmu untuk membakar kehidupan, memberkati daging dan darah, dan membuat kekuatan supernatural cepat. Kata Fang Han akrab dengan banyak misteri seni jiwa darah hebat. Setelah kitab suci, hatinya mengalir lagi, dan dia menjadi akrab dengan berbagai metode kultivasi. Sekarang dia adalah seorang taipan abadi, di dunia kultivasi, seorang pria besar, umur panjang. Mengolah kekuatan supernatural lebih cepat daripada seorang biksu di alam rahasia kekuatan gaib. Di ujung jarinya, seberkas darah melompat, dan pada saat yang sama, di dalam tubuhnya, takdir yang agung terbakar sepenuhnya. Kekuatan takdir, yang melilit tubuhnya, tiba-tiba menembus ke dalam. Kebelakangan, tubuhnya menunjukkan warna darah transparan, yang banyak menyusut, tetapi kekuatannya lebih kental. Esensi daging dan darah yang kacau menelannya, semua jenis obat-obatan kuno, 6 monumen para dewa, keajaiban para dewa, dan kekuatan magis langit. Semua muncul. Fang Han membakar masa hidupnya 1000 tahun dan menggunakan fatalisme kecilnya. Di bawah kekuatan teknik nasib kecil yang kuat, Fang Han hanya merasakan partikel terkecil dari darah dan dagingnya sendiri, mengatur ulang dan menggabungkannya untuk menyajikannya dengan cara yang paling sempurna. Meskipun tubuh fisiknya dulunya kuat, berbagai vitalitasnya sedikit berantakan. Tapi sekarang, teknik jiwa darah hebat mengkondisikan vitalitas, daging dan darah ini, memurnikan daging dan darah menjadi setiap partikel kecil, dan pada saat yang sama menggabungkannya menurut aturan yang sempurna. Jika itu adalah raksasa biasa selama berabad-abad, berlatih seni jiwa darah besar, maka proses memadatkan daging dan darah dan menggabungkannya akan memakan waktu beberapa tahun. Namun, di bawah restu dari fatalisme kecil, Fang Han membakar hidupnya.
Dan kekuatan fatal yang diambil dari kehampaan merangsang esensi kehidupan yang tak terbatas, dan secara langsung mempersingkat waktu proses ini. 1 jam telah berlalu, 2 jam telah berlalu, setengah hari telah berlalu. Di tubuh Fang Han, bayangan darah berkedip-kedip, seperti serangga bengkok dari zaman kuno. Tubuhnya, di bawah distorsi serangga ini, menjadi semakin padat dan kuat, dan kepalanya menunjukkan kristal berdarah. Dalam benaknya, 9 lautan pengetahuan besar, perlahan berputar, dan juga ditembus oleh kekuatan darah dan daging, tampaknya memiliki kecenderungan setengah meleleh. Oke, selama pikiranku meleleh, tubuhku bisa menyatu dengan dunia kelahiran, dan menjadi satu, berkultivasi menjadi tubuh abadi sejati, dan sekali lagi meningkatkan alam, umur, dan kekuatan ke tingkat yang tak terbayangkan. Kata Fang Han sangat gembira. Ini adalah kesempatan baginya untuk menembus tubuh abadi. Tabungannya sangat kuat, dan karakter seperti Chunan Gongzi terkejut. Jika seseorang berkultivasi menjadi tubuh abadi, itu pasti puncaknya. Dia bahkan dapat memahami aturan ruang dengan sangat cepat. Pada dasarnya tidak mungkin bagi seorang master tubuh abadi untuk memahami aturan ruang. Kecuali jika ada keberuntungan besar. Beberapa orang abadi yang kuat telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, tetapi masih belum dapat memahami hukum, dan akhirnya hidup mereka habis, dan mereka menghilang di antara langit dan bumi. Baik keadaan kehidupan abadi maupun tubuh abadi hanyalah mengumpulkan kekuatan dan memahami aturan ruang, dan itu benar-benar terkait dengan asal-usul langit dan bumi. Namun, begitu tabungan Fang Han menembus tubuh abadi, dia akan benar-benar memiliki kesempatan untuk memahami aturan ruang. Ketika Anda menjadi orang yang memahami hukum, status Anda akan berbeda. Di Sekte Yuhua, ada eksistensi yang bisa berjalan seiring dengan tetua Taisang, bahkan memiliki kemampuan untuk mengganggu kekuatan mengajar Feng Baiyu. Ada juga tempat di Yuhua Tiangong. Anda bahkan dapat memahami teknik Great Yin Yang dan menonton Emerging Ascension Sutra. Ada juga kekuatan untuk memberi sanksi kepada siapapun sesuka hati. Jika kita mengatakan bahwa Secret Realm of Longevity adalah raksasa abadi dengan status tinggi, maka tubuh abadi bisa melanggar hukum. Namun, jika Anda memahami aturan ruang dan mulai menghubungi asal mula alam semesta, itu adalah awal dari mitos yang sebenarnya. Masing-masing karakter ini adalah eksistensi yang bergerak dalam kehampaan. Misalnya, bahkan jika itu adalah Tuan Muda Chunan, dia perlu membakar 30 juta pil yang murni untuk melakukan perjalanan dari dunia tak terbatas ke dunia Xuan Huang, yang setara dengan hilangnya basis kultivasi selama bertahun-tahun, dan hanya dapat dicapai dengan menggunakan alat Tao bermutu tinggi. Namun, jika itu adalah karakter mitos yang memahami hukum ruang, tingkat ketiga dari rahasia umur panjang, ia dapat langsung merobek ruang dan bola-balik. Tanpa bantuan perangkat Tao apapun. Menyempurnakan kepala, tubuh fisik hukum digabungkan menjadi satu, dan vitalitas diubah. Kultivasi itu abadi, kata Fang Han meraung dan menjerit, mendesaknya lagi dan lagi, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pelangi berwarna darah. Bola-balik di peta musim semi kuning, di antara pelangi berwarna darah, banyak hantu melintas. Dan dunia dan hukum kelahirannya bergabung menjadi pelangi darah dan mulai bergabung dengan daging dan darah tubuh. Kepalanya juga mulai meleleh. Namun, tepat ketika pikiran akhirnya akan meleleh, darah di sekujur tubuh tiba-tiba bergetar, dan memadat menjadi jimat bertanduk panjang berdarah, yang menembus ke dalam tubuh dan terukir di dunia kelahiran. Bloody Talisman Record ini adalah formasi setelah Big Blood Soul teknik dipraktekkan. Sayang sekali, aku masih belum bisa menembus tubuh abadi. Meskipun Fang Han telah berlatih teknik jiwa darah, dia masih merasa kasihan di hatinya. Tubuh abadi belum mampu menerobos. Namun, mana saya tampaknya telah meningkat banyak. Kata Fang Han awalnya memiliki masa hidup 50.000 tahun dan memiliki kekuatan perkasa 1,2 miliar kuda yang berlari kencang. Tapi sekarang, meskipun umurnya telah berkurang 1000 tahun,
hanya 49.000 tahun, tetapi karena praktik seni darah yang hebat, kekuatannya telah meningkat lagi, mencapai kekuatan 1,3 miliar kuda yang berlari kencang. Dengan kata lain, Fang Han sekarang setara dengan kekuatan gabungan dari 13 raksasa abadi. Tepat ketika Fang Han berada di kedalaman Huang Kuantu, memadatkan teknik darah yang hebat, dan memahami misteri tubuh abadi. Di atas kamarnya, cahaya terang menyala, seolah-olah seseorang sedang mengawasinya. Kelompok murid Golden Core ini, Fang Yu, yang direkrut cukup bagus. Dia benar-benar memadatkan 10 jenis kekuatan gaib. Dan dia memiliki potensi untuk bangkit. Saya tidak tahu apakah dia bisa berkultivasi hingga tingkat bencana. Di Temple of the Scientist, di sebuah ruangan istana yang besar, beberapa wanita mengelilingi satu sama lain. Setiap wanita secantik peri, dan memiliki kepribadian dan temperamen yang luar biasa. Di antara mereka, Han Xi, yang membawa Fang Han, ada di antara mereka. Meskipun dikatakan begitu, itu tetap tergantung pada pengalamannya. Apakah dia bisa maju dan berkembang? Para wanita ini memutar cermin dan memperhatikan mereka secara bertahap, dan banyak murid jin dan terkesan di mata mereka. Gambar imajiner bahwa Fang Han muncul di ruangan itu disinai sebentar dan kemudian berlalu. Bukannya mereka memperhatikan Fang Han secara khusus. Kali ini kepala aula pergi ke senat. Saya tidak tahu apakah dia dapat berhasil memakzulkan Tuan Muda Chunan. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Chunan menderita kekalahan telak kali ini. Dia menderita kerugian besar dan tidak hanya kehilangan sebagian besar murid inti emas sekolah. Bahkan 2 wakil kepala Luo Shuibei dan Chang Ying di bawah komandonya ditangkap dan dibawa pergi, dan dia bahkan hampir tidak bisa kembali. Bahkan artefak Tao bermutu tinggi dan ranjang Kaisar Bintang Naga hilang. Kali ini dia ini menyedihkan. Benarkah? Bahkan Star Emperor Dragon Bat hilang. Ini adalah artefak Tao bermutu tinggi. Artefak Tao bermutu tinggi. Ya, kehilangan Star Emperor Dragon Bat telah menyebabkan dia kehilangan banyak kekuatan. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi sombong. Terlebih lagi, cedera ini telah menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk memahami hukum ruang. Saya khawatir posisi penguasa Beidou Hall tidak stabil. Orang kuat apa yang dia provokasi? Bagaimana dia bisa membuatnya begitu sengsara? Saya mendengar bahwa itu adalah sosok di dunia besar Xuan Huang, dan seorang murid di Yuhuamen. Insiden ini telah mengguncang senat, dan sekarang senat telah mengirim seorang master untuk menghitung secara diam-diam, dan kemudian mencari dan mencekik para murid Yuhuamen. Mungkinkah Tuan Muda Chunan bisa dikalahkan seperti itu? Apakah karena Feng Baiyu datang dari gerbang Yuhua? Tidak, sepertinya ada beberapa murid muda. Murid muda, apakah dia begitu kuat? Tuan Muda Chunan dianggap luar biasa, abadi, tanpa hukum, dan dia dipukuli seperti ini. Tidak peduli dia dipukuli seperti apa, semakin menyedihkan bagi kita, gagasan orang dari Chunan ini memukul aula suci kita bukan 1 atau 2 hari. Dia juga ingin menghina salah satu junior kita. Orang seperti ini sudah mati. Tidak disayangkan. Tugas kita sekarang adalah mengumpulkan semua murid inti emas. Tidak membiarkan aula Beidou mengisi kembali darah baru. Itu saja, lakukan segala yang mungkin untuk menyerang kekuatan Balai Beidou. Ngomong-ngomong, 3 hari kemudian, ketika murid kuil saintes kita pergi ke dunia monster bawah tanah untuk mencekik monster, biarkan murid Jindan yang baru direkrut memimpin.